Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kulillah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Cuma Warasan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kolsen atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Banjarja beserta perangkat Desa Banjarja yang selalu kami banggakan, yang kami hormati Ketua DPD beserta anggotanya, yang kami hormati Ketua LPND beserta pengurusnya, yang kami hormati Ketua RT beserta pengurusnya, yang kami hormati Ketua RW beserta pengurusnya, yang kami hormati Ketua Pemdes beserta pengurusnya, yang kami hormati Ketua KPMD beserta pengurusnya, yang kami hormati Ketua KPM beserta pengurusnya, dan yang kami hormati tokoh masyarakat serta tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan wilayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan musyawarah desa pertanggungjawaban APBDes tahun 2022, penetapan DTKS dan laporan kinerja BPD tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Musnis pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran 2022, laporan kinerja BPD dan penetapan DTKS. Selasa 21 Maret 2022. 1.
Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Himne ke Bumi, Mars BPD. 3. Sambutan. Sambutan pertama, Ketua BPD Desa Banjarja. Sambutan kedua, Kepala Desa Banjarja. Sambutan ketiga, Camat Kuarasari. 4. Pelaksanaan Mudes yang dipimpin oleh Ketua BPD. 5. Penandatanganan berita acara. 6. Penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada malam hari ini agar berjalan lancar, marilah kita membaca basmalah bersama bagi non-muslim menyesuaikan. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Himne ke Bumi, Mars BPD. Kepada hadirin disilakan berdiri, yang bertugas disilakan. Salam
Hadirin dimohon duduk kembali, petugas disilahkan kembali ke tempat. Acara yang ketiga, sambutan. Sambutan yang pertama, Ketua BPD Desa Banyerjo. Kepada beliau Bapak Gubernur kami silakan. Yang terhormat Kepala Desa Banjarsa dan seluruh perangkatnya, Sekdes Kasihkal dan Kadus, yang hormati Kapolsek Bupati mewakili, yang hormati dalam kelasan atau yang mewakili Ketua Lembaga Pelaksana Desa RT RW Karangtaruna, Posyandu, PKK, KPMD, BUMDes, tokoh agama kebangsaan yang berbahagia. Pertama, sebagai kita yang terima kasih, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberi kita nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat kita dapat berkumpul dalam rangka menghadiri musyawarah desa berkaitan dengan pembahasan pertanggungjawaban desa 2022 dan sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu yang hormati, pertama kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang selalu setia menunjuk undangan kami menghadiri acara musyawarah desa tahunan Desa Banjarsa tahun 2023, dan mengucapkan terima kasih juga kepada kepala desa yang sudah memberikan fasilitasi berupa tempat, kemudian konsumsi dan sebagainya, sehingga bisa terselenggarakan acara musyawarah desa pada malam hari ini. Bapak yang hormati, malam hari ini itu ada 3 lagu ya Pak. Yang pertama lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, dan wajib diputar sebagai pertanyaan. Dan yang kedua adalah lagu Bungai yang mengamanat beragam dari Bungai ini diputar pada forum resmi, baik di 3 desa, kecamatan maupun kabupaten, sehingga setiap acara resmi diputar dengan Bungai. Kemudian yang ketiga adalah himne BPD, karena malam hari ini BPD akan melaporkan kinerjanya di tahun 2022 yang lalu, kerjanya BPD itu apa saja, sehingga lagu ini kita buka setahun sekali lah. Pada saat laporan BPD itu disampaikan dalam forum musyawarah desa, ya kita sampaikan nih kerjanya BPD itu apa tahun 2022. Yang kedua, ini acara malam ini diputar dihibur oleh TV Banjarsa TV Banjarsa ini Pak Kades ini ada fasilitas baru ini, operator web desa ini dilengkapi dengan kamera yang standar operatif harapannya kegiatan kita desa ini agar dimasukkan ke web desa, karena memang program kerja Pak Bupati Kebumen adalah setiap desa itu agar melaksanakan desmedi, desa melek kompetensi. Harapan kita khusus Banjarsa juga setiap kegiatan apapun bahwa nanti operator website desa untuk bisa meliput untuk dimasukkan ke web desa, termasuk juga besok di Masjid Jami Baitur Rahman itu ada pengajian jelang Ramadan yang diisi oleh Ustaz Minta Rakyat Sudirayasi dari Purwokerto. Untuk TV Banjarsa bisa meliput di
ada memang yang utama adalah pertanggungjawaban BPD ya, karena yang jelas Pak Kades ini pemerintah desa melaporkan pertanggungjawabannya tahun 2022 itu adalah paling akhir bulan Maret. Kalau BPD paling akhir bulan April ya, sehingga karena Pak Kades sudah siap melaporkan pertanggungjawabannya, maka laporan kinerja BPD yang sudah siap juga kita gabungkan jadi satu. Dan satu lagi adalah berkaitan dengan musdes penetapan BPKS, di mana di Banjarnegara sudah berdiri pusat kesejahteraan sosial dan strukturnya sudah puskesmas. Jadi data-data berkaitan dengan data terpadu secara sosial jadi nanti bisa dipaparkan hasil musdus yang sudah dilaksanakan setiap dusun pada sudah melaksanakan musdus, sehingga nanti hasil musdus itu akan dibawa ke musdes ini untuk dibahas dan ditetapkan. Jadi nanti kita dengarkan semuanya berkaitan dengan data-data yang sudah dimusduskan, kemudian dibawa ke tingkat yang lebih tinggi adalah musyawarah desa, sehingga nanti akan ditetapkan, ditetapkan bahwa data ini nanti setelah ditetapkan adalah merupakan keputusan bersama, bukan keputusan kepala desa, bukan keputusan BPD, artinya ini keputusan bersama. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja perkembangan dari kami selaku yang memimpin jalan musyawarah desa. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua BPD Desa Banjarnegara. Selanjutnya sambutan yang kedua Kepala Desa Banjarnegara, kepada beliau Bapak Eko Yulianto, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Bapak Camat Kuarasan, Bapak Badrul Munawir yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kuarasan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak dan Ramil 19 atau yang mewakili. Yang kami hormati kelembagaan desa, Ketua BPD beserta anggotanya, Ketua KMD beserta anggotanya, Bukdes Desa, Kelurahan Taruna, Ketua RT, Ketua RW, tidak lupa yang kami hormati pula dan kami banggakan rekan-rekan perangkat desa dan sekretaris desa, Kaur Kasih, Kadus 1-5 serta musdes malam hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Pertama dan paling utama, mari kita senantiasa memohon puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat hadir memenuhi undangan dari BPD di Aula Desa Banjarnegara dalam acara 3 acara sekaligus seperti biasa untuk memangkas waktu, yaitu pertanggungjawaban APBD 2022, pelaporan hasil kinerja BPD di tahun 2022, dan musyawarah desa terkait BPKS. Mudah-mudahan acara demi acara bisa berjalan dengan lancar dan baik. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang ada bermanfaat sama dia di zaman. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, pada malam hari ini panjenengan sudah diberi fotokopian terkait APBD 2022, di mana catatan itu
dana yang masuk ke desa dan yang sudah kita laksanakan. Jadi alhamdulillah kita sudah melewatinya. Pada malam hari ini puncaknya yaitu laporan. Setelah dimusyawarahkan di desa, nanti kita laporkan ke kecamatan. Ada banyak yang sudah kita laksanakan, terutama yang lagi ngetren yang fisik terus ya. Fisik di RW 2 kebagian alhamdulillah walaupun dikit. Untuk di RW 5 juga ada, Banpro juga masuk sebesar 200 juta. Terus dari ketahanan pangan kita juga ada di blok Ring ya, perbatasan Gedungsari ke Banjarjang. Itu memang dari dulu jarang kesentuh. Kalaupun kesentuh itu kan banyak berpikirnya, tapi itu urgent, jadi urgent. Nah, terus di blok Asem itu juga kita normalisasi jalan Catani, dan mudah-mudahan dengan adanya normalisasi tersebut kedepannya kita bisa lebih baik untuk dirabat supaya tidak berubah lagi fungsinya. Dan di awal tahun ini kita juga sudah mulai jalan terkait fisiknya. Di RW 3 kita menggunakan dana silpa. Alhamdulillah di awal tahun sudah digebrak pembangunannya. Terus kemarin juga baru selesai di depan rumah saya, karena itu banyak memakan korban, jadi kita utamakan sampai RW 5. Dan besok ada dari Pate juga di Kuang. Alhamdulillah di Pak Toro nanti ada rapat yang menuju ke Serut. Bapak Ibu yang kami hormati, kami semaksimal mungkin untuk membangun desa, tapi kami juga manusia biasa yang butuh support, doa, dan kerjasamanya agar supaya kami dalam di pemerintahan desa itu tidak ada terkendala. Dan alhamdulillah di awal tahun kita juga sudah melaksanakan banyak hal terkait kegiatan. Di antaranya kayak kemarin ada festival kecamatan, alhamdulillah Banjarjang dipercaya untuk sebagai tuan rumah, dan paling pertama diadakan di Kecamatan Kuarasan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Walaupun kami rasa mungkin karena waktunya tidak tepat dan kurang koordinasi, dan akhirnya banyak kekurangan-kekurangan yang perlu ditambal. Untuk kedepannya mari kita bersama-sama baik dari Pemdes, kelembagaan maupun masyarakat, apapun kegiatannya, mari kita sembunyi bareng-bareng, karena suatu kegiatan itu bisa berhasil kalau kita bisa menyembunyi bareng-bareng dan tidak ada masalah seperti itu. Selanjutnya, setelah ada festival kecamatan, kita ada pembayaran pajak sehari lunas. Alhamdulillah berkat kesadaran panjenengan dan rekan-rekan perangkat desa, kelembagaan desa, akhirnya bisa tercapai 100%, alhamdulillah. Terus kemarin juga kita juga melaksanakan ada penawaran prakerja. Alhamdulillah cara 2 hari kita minta 3 hari. Mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat kita yang membutuhkan, dan kita sifatnya berusaha, yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa semuanya lolos dan mendapatkan bantuan. Amin. Di tahun ini mudah-mudahan usaha kita dengan Ketua BPD bisa ada tindak lanjutnya ya Pak, terkait beda rumah, terus jalan usaha tani dan sebagainya. Kita tetap berupaya
selain dari dana desa kita upayakan untuk gretel bahasa Banjarjati ini, karena kita tahu dana desa itu sudah ada pos-posnya. Nah, kebetulan di tahun 2023 ini memang masih banyak kendala, masih ada beberapa aturan yang berubah-ubah terkait DTKS, terkait BLTD juga sampai sekarang belum ada kejelasan. Walaupun tadi saya lihat di grup informasinya sudah masuk rekening, tapi dicek belum masuk. Jadi mohon untuk bersabar, mari kita bersama-sama untuk membangun desa Banjarja lebih baik, lebih makmur, lebih sejahtera, dan lebih kondusif. Banyak keterangan dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Banjarja. Kita lanjutkan acara sambutan. Yang ketiga adalah sambutan dari Pak Camat Buarasan. Ini betul. Kepada beliau yang mewakili, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak kita, Assalamualaikum Pak Kapolsek Tulangan Bukan. Yang terhormat Kepala Desa Banjarja, yang kami hormati Ketua BPD beserta perangkatnya, yang kami hormati Ketua Lembaga, Ketua TRW, dan tamu undangannya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Untuk meningkat waktu, mukadimah itu sebenarnya. Pertama, kami mohon maaf dari Pandan Ramil pada malam hari ini belum bisa hadir undangan dari perwakilan kami berdua dengan Pak Jemati untuk menghadiri undangan pada malam ini. Untuk selanjutnya, masalah hari ini ada 3 acara musdes pertanggungjawaban BPD tahun 2022. Ini sudah dimulai sebelum kita lupa. Insya ini yang sebetulnya tidak ada kendala. Terus penetapan data terpadu kesejahteraan sosial. Ini mungkin yang biasanya agak bikin gariskan yang masalah biasanya ketua RT atau RW yang bersentuhan dengan masyarakat. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Amin. Terus yang selanjutnya laporan kinerja BPD, dan ini juga kerjanya luar biasa. Tadi saya baca sekilas masalah BPD, mudah-mudahan bisa mengontrol kinerja dari Bandes, bisa bekerja sama sehingga untuk memajukan desa Banjarja yang semakin baik. Selanjutnya mungkin kalau saya akan mendapatkan sedikit mungkin di luar konteks. Mungkin ini mendekati bulan puasa ya. Mungkin saya Pak Ade kita bersama mungkin biasanya masalah yang timbul puasa menjelang akhir ada di perempatan DRI. Kebetulan karena saya juga megang desa Kuaru, jadi sering juga untuk Kuaru minta tolong ke saya. Waktu itu tahun kemarin sudah mau dipertemukan kedua desa masalah penertiban TKL yang di sepanjang jalan itu. Mungkin nanti mau bisa memikirkan yang mungkin BPD atau desa dari Banjarja bisa berkoordinasi dengan Kuaru, karena semua untuk kebutuhan masalah perut. Jadi memang susah. Jadi dibilang mau ditertibkan dimasukkan ke lapangan itu berfolok dan sebagainya Kuaru merasa keberatan. Nanti mungkin itu aja titipan dari kami, dari terutama saya pribadi sering menyoroti karena dari Bandes Kuaru pun minta tolong koordinasi dan koordinasi. Otomatis kalau saya dari Koramil, dari Polsek, Pak Ade, mungkin sifatnya paling kita mengurai kemacetan atau membantu mengatur lalu lintas, dan kita juga keterbatasan personil. Tidak mungkin kita dipatok di situ karena biasanya untuk lebaran untuk Polsek Koramil kita diperbantukan ke jalan raya untuk membantu kelancaran biasanya pos bonggong ataupun kretek trowel. Jadi monggo nanti bisa kita bersama mungkin menjalin komunikasi dengan
Kandes Kuaru nanti pedesan gimana. Yakin untuk saat ini belum ada timbul, tapi mungkin biasanya pertengahan ya minggu kedua, minggu ketiga biasanya ya luar biasa. Kalau sore itu ya lumayan padat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada beliau yang mewakili Bapak Camat Bahasan. Selanjutnya acara yang keempat yaitu pelaksanaan. Oh ya, untuk Bapak Ibu silahkan sambil merangkap ada yang di depan. Kita santai ya Pak. Kita lanjutkan acara yang keempat yaitu pelaksanaan musjid yang dipimpin oleh Ketua BPD Banjarja. Kepada beliau Bapak Triat Moko kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang kedua kami akan menjalani musyawarah desa. Yang pertama kita akan mengadakan berkaitan dengan pertanggungjawaban APBD tahun 2022. Jadi Bapak Ibu sudah diberi materinya berkaitan dengan penyerahan anggaran, pendapatannya berapa, yang berbelanja berapa, ada sisanya berapa, sebenarnya nanti Bapak Ibu bisa nanti akan dilakukan oleh Bu Sekdes untuk bisa memaparkan berkaitan dengan realisasinya pertanggungjawaban APBD tahun 2022. Bu Sekdes kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hormat Bapak Camat Warasan dalam hal ini tidak bisa lalu. Yang kami hormati Bapak dan Rakyat 19 Warasan mewakili. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Warasan mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa dan juga seluruh rekan perangkat desa dari Kabupaten Bekasi dan juga Marus. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD dan juga seluruh anggota. Yang kami hormati dari kelembagaan desa, LPMD, RT/RW, BUMDes, KPRD, KPR, yang kami hormati. Untuk mukadimah kami mengikuti di depan, langsung saja mungkin kami paparkan untuk acara perdana lebaran ini, di mana kami bertugas untuk melaporkan hasil kinerja dari pemerintahan desa di tahun 2022, terutama dalam hal ini dalam hal anggaran atau APBD, tapi juga nanti ada sedikit tentang yang lainnya. Bapak Ibu juga sudah menerima materi, Pak Ibu, saya kira tidak perlu dibacakan semua, Pak. Ini garis besarnya saja. Terima kasih. Untuk kependudukan untuk kependudukan Desa Banjarja itu di tahun 2022 adalah 2.971 jiwa. Kami besarkan. Kemudian sudah menyusun peraturan desa sebanyak 7 perdes. Kemudian peraturan bersama kepala desa yang berhubungan dengan BUMDesma. Ini ada 4. Kemudian peraturan kepala desa ada 14 peraturan kepala desa. Kemudian untuk keputusan kepala desa ada 16. Di mana jumlah tadi untuk jumlah penduduk yaitu 2.971 dengan rincian laki-laki 1.491, kemudian perempuan 1.480, kemudian untuk jumlah kakaknya 999 dan jumlah anggota keluarga 1.972. Kemudian untuk yang lain mungkin tidak perlu ya Pak Ibu. Langsung saja kami ke untuk anggaran. Di anggaran pendapatan anggaran adalah 1.555.359.800 rupiah.
Kemudian realisasi 1.554.096.984 rupiah, atau turun dari anggaran tidak sesuai dengan target, yaitu 1.262.816. Ini yang turun yaitu di pendapatan lain-lain Bapak Ibu. Untuk PAD-nya sesuai dengan target yaitu 82.073.600. Kemudian dari dana transfer juga sama 1.465.480.000. Realisasi sama, diantaranya yaitu dana desa, penggeser pajak, retribusi dan alat ADD. Kemudian untuk bantuan keuangan ini terdiri dari dua, yaitu bantuan provinsi 205 juta, kemudian kabupaten 5 juta. Di pendapatan lain-lain ada bunga bank. Nah ini yang turun yaitu perkiraan bunga banknya, yaitu kami perkirakan 2.010.000, tapi ternyata realisasi hanya 747.184 rupiah, sehingga mengalami penurunan atau realisasinya itu tidak sesuai target. Kemudian untuk lain-lain pendapatan desa yang sah yaitu dari yang dulu itu PNPM Bapak Ibu, dari Bumdesma itu masuk menjadi satu dengan Bumdesma, itu ada pendapatan 5.796.200 rupiah. Tapi ini alokasinya atau belanjanya itu sudah ada aturannya, yaitu untuk kegiatan sosial. Dan kemarin untuk paket sembako. Sehingga tadi untuk pendapatan sudah kami sebutkan. Kemudian dari pendapatan kita masuk ke belanja. Di belanja ini ada 5 bidang. Yang bidang pertama yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, di mana anggarannya 540.123.321 rupiah. Realisasi 516.762.164 rupiah. Itu untuk pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, di mana di dalamnya ada untuk silta, kades dan tunjangan silta dan tunjangan pradesa dan perangkat desa. Kemudian ada jaminan sosial juga, ada operasional pemerintah desa, ada tunjangan BPD, operasional BPD, insentif RT RW. Kemudian ada untuk sarpras, pemeliharaan gedung, pemeliharaan sarana perkantoran desa, ada untuk penyusunan dan pemutakhiran data kependudukan, kemudian pemetaan dan analisa kemiskinan. Ini diantaranya itu ya Bapak Ibu. Kemudian tidak perlu kami bacakan secara rinci, kalau misalkan nanti Bapak Ibu pertanyaan mungkin insya Allah kami jawab. Selanjutnya di bidang 2 ada di bidang pelaksanaan pembangunan desa, di mana anggarannya adalah 428.474.500 rupiah. Realisasi 418.464.625 rupiah. Itu ada untuk bidang pendidikan, kesehatan, kemudian fisik, dan lain-lain. Kemudian di bidang 3 ada bidang pembinaan kemasyarakatan, di mana anggarannya adalah 59.375.269 rupiah. Realisasi 49.544.500 rupiah. Kemudian di situ ada untuk penyelenggaraan pos kamar desa, yaitu masih tetap penanganan COVID, tetapi karena sudah menurun sehingga penyerapannya juga tidak terlalu banyak dari anggaran. Kemudian ada kesiapsiagaan bencana skala lokal, ada untuk untuk pengiriman kontingen, ini tidak terrealisasi karena tidak ada kegiatannya sehingga menjadikan silpa. Kemudian ada untuk kegiatan RI dan keagamaan, yaitu Idul Fitri. Kemudian ada untuk kelembagaan PKK, KPMD, KPN, kemudian LPND. Di bidang 4 ada bidang pemberdayaan masyarakat desa, dari anggaran 178.426.600 rupiah, realisasi 176.062.200 rupiah. Jadi ada sisa 2.364.400 rupiah. Di antaranya untuk ketahanan pangan, untuk pemeliharaan saluran irigasi berupa PKT, kemudian pembangunan saluran irigasi yang tadi disediakan oleh Pak Kades, yaitu di Blok Pingin. Kemudian fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, yaitu yang tadi saya sebutkan dari anggaran pendapatan dari yang dulunya PNPM. Kemudian di bidang 5 ada bidang penanggulangan bencana darurat dan kebencanaan, dan mendesak. Ini
di tahun 2022 kita hanya menganggarkan untuk 2 kegiatan, yaitu penanggulangan bencana masih seputar COVID dan juga bencana alam. Kemudian ada bidang keadaan mendesak, ini berupa BLT, DD dan juga paket sembako untuk COVID. Tetapi yang penyerapannya besar adalah untuk BLT DD karena kita sesuai aturan yang ada juga harus disalurkan. Sehingga dari anggaran BLT 351 juta dan juga paket COVID terserap 342.300.000 rupiah, sehingga masih ada sisa 8.700.000 rupiah. Jadi untuk belanja yaitu dari anggaran 1.577.997.055 rupiah, realisasi 1.507.133.489 rupiah. Jadi ada sisa 70.863.566 rupiah. Selain belanja, kita juga ada pembiayaan, di mana pembiayaan ini dua macam, penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan berupa dana silpa di tahun 2021 sebesar 103.037.255 rupiah, realisasi sama. Kemudian untuk pengeluaran pembiayaan ini ada untuk dana cadangan, yaitu untuk Pilkades tahun 2025 4 juta, dan juga penyetaan modal untuk BUMDes dan juga BUMDesma 76.400.000 rupiah, realisasi 71.400.000 rupiah. Sehingga dari pendapatan yang realisasi yaitu 1.554.096.984 rupiah digunakan untuk belanja 1.507.133.489 rupiah, masih ada surplus 46.963.495 rupiah. Kemudian dari surplus ketambahan dari pembiayaan, karena dari pembiayaan penerimaan dan pengeluaran itu juga masih ada sisa 27.637.255, sehingga simpan di tahun 2022 adalah 74.600.750 rupiah. Jadi silpa kita di tahun 2022 itu masih cukup besar, yaitu 74.600.750 rupiah. Dan silpa ini sudah diserap atau sudah dilaksanakan di awal tahun, yaitu untuk kegiatan fisik di Duku Tangkilan kemarin, alhamdulillah di bulan Februari, ya, di bulan Februari sudah dilaksanakan. Dan juga di tahun 2023 ini juga di awal tahun kita sudah dari dana transfer, itu dari dana desa juga sudah masuk rekening, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan fisik seperti yang disampaikan oleh Pak Kades tadi. Kemudian kita masuk ke program sektoral. Program sektoral yaitu kegiatan yang di luar APBDes atau dari bantuan di luar dari APBDes dari pemerintah, baik itu provinsi maupun kabupaten atau pusat. Ya. Ini kita di tahun 2022 kita mendapatkan JIDES di RW 3 sebesar 185.644.000 rupiah. Ini sumbernya dari APBD 2 dari DAU. Kemudian Satgas Pertanian ini masuk di kelompok tani 1 berupa mesin sedot air 6 inci 1 unit sebesar 25 juta rupiah. Jadi itu di tahun 2022 Desa Banjarjati mendapatkan 2 alokasi dari di luar APBD. Selanjutnya untuk aset Desa Banjarjati di tahun 2022 ini aset desa per 31 Desember 2022. Ya. Untuk tanah memang di sini tidak ada nilainya karena memang itu adalah hak asal usul desa, ya. Jadi diasumsikan bahwa itu sudah menjadi milik desa dari
kita juga tidak tahu dari mulai kapan. Jadi itu tidak ada nilai perolehannya. Kemudian di sini ada peralatan mesin, alat berat, kemudian ada gedung dan bangunan, jalan, jembatan, kemudian irigasi, kemudian ada jaringan atau instalasi, dan juga aset tetap lainnya. Ini di tahun 2022 per 31 Desember 2022 adalah 4.299.292.107 rupiah. Jadi ini di luar aset tanah, ya, di luar aset tanah adalah di atas 4 miliar. Mungkin itu untuk CALK mungkin tidak perlu kami bacakan karena ini banyak sekali, dan juga mungkin kalau kami bacakan pun mungkin juga Bapak Ibu tidak nanti malah jadi ngantuk ya. Ya mungkin itu sementara kami kembalikan pada Bapak Ketua BPD. Dari kami banyak kekurangan, kesalahan, dan mohon maaf yang seterusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Sekdes. Nantinya nyanyinya bahwa draft Perdes pertanggungjawaban ini sudah dibahas bersama 1 minggu yang lalu. Kita mengadakan Prapusdes karena kami kan saat itu diberi draftnya, sehingga BPD ini perlu penjelasan secara rinci berkaitan dengan isi draft itu, pendapatannya berapa, kemudian belanjanya berapa, kalau sisa-sisanya berapa, dan saat ini sudah dijelaskan semuanya. Jadi kami ucapkan apresiasi kepada pemerintah desa, Pak Kades dan jajarannya, bahwa dengan pendapatan, kemudian belanja, ada SIPA, ada sisa, dan sisa itu kemarin awal kami sudah dilaksanakan. Jadi kami ucapkan terima kasih. Yang saja berkaitan dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten berkaitan dengan PBB juga tahun kemarin sudah dengan baku 110 juta lebih, dan ternyata bisa lunas. Kami juga apresiasi yang sebesar-besarnya, karena jelas kan PBB ini adalah merupakan pendapatan daerah yang nantinya juga akan dikembalikan lagi kepada desa sebagai suatu bagi hasil. Artinya ada pengembalian ke desa yang itu akan untuk membiayai salah satu sumber dana untuk kegiatan dalam APBD, dan setiap tahun itu ada. Dan kami juga berapresiasi yang sebesarnya tahun 2023 juga sudah bisa terrealisasi. Artinya baru PBB-nya realisasinya. Yang kedua berkaitan dengan kegiatan fisik juga berarti sudah mulai jalan. Jadi kemarin yang jalan rapat di SD 1 sampai ke 5 sudah selesai, dan itu juga akan fisik-fisik yang lain. Kami ucapkan terima kasih. Yang kemudian berkaitan dengan di sini ada dana cadangan, Bapak Ibu, bahwa dana cadangan ini adalah dana yang setiap tahunnya itu pemerintah desa itu nabung. Jadi dana ini adalah di luar rekening kas desa sendiri, sehingga dana ini bisa dicairkan kalau saat pilkades yang akan datang, baru bisa dicairkan. Jadi setiap tahun itu pemerintah desa itu menyisihkan 4 juta untuk ditabung setiap tahunnya, nanti bisa dikeluarkan untuk membiayai kegiatan pilkades sebagai tambahan. Nanti juga pilkades itu ada bantuan dari kabupaten, tapi biasanya tunangan sehingga ditambah dari pendapatan asli desa yang hasil tabungan ini setiap tahun 4 juta. Kemudian juga di tahun ini juga rencananya pemerintah desa juga akan membuat gedung BUMDes. Jadi BUMDes kita nanti di tahun ini akan punya gedung kegiatan bisnisnya. Nanti di
Utara SD Banjarjaya mereka itu sehingga akhirnya Bumdes ini bisa berkembang sehingga nantinya juga bisa menghasilkan pendapatannya untuk tambahan PAD kita yang lainnya juga bisa untuk membiayai kegiatan-kegiatan di dalam APBDes. Saya ucapkan terima kasih ya atas kinerja dari kepala desa. Baik Bapak Ibu, sudah dipaparkan dengan jelas, Bapak Ibu juga sudah menerima materinya. Barangkali Bapak Ibu mungkin ada yang kurang jelas, kami persilakan. Atau sudah jelas? Setuju ya? Terima kasih. Yang kedua berkaitan dengan ini yang DTX dulu saja, yang data yang setiap tahunnya ini data terpadu kesejahteraan sosial ini. Jadi data ini memang harus dikhususkan, kemarin sudah dikhususkan sehingga hasil data yang khususkan itu dibawa ke dibawa ke Pusdes. Nanti datanya akan dipaparkan Pak Anton ini, Pak Anton yang memaparkan kan Pak Anton yang bersilakan datanya untuk dipaparkan. Untuk bersilakan. Izin kata saya yang baru muncul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Sangat Berhasil pada yang kami hormati Bapak Kapolsek Pelaksana Terhormati Bapak dan kami 19 Terhormati yang kami hormati Bapak Kepala Desa Banjarjaya beserta semua perangkatnya yang kami hormati Ketua DPD beserta anggotanya yang kami hormati Kelembagaan Desa dari RT RW, KKMP, Bumdes. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin rombongan semua kita berjalan sebutkan satu persatu. Yang saya perkenalkan saya di sini sebagai wakil dari teman-teman Puskesos akan memaparkan untuk data DKS di Desa Banjarjaya berdasarkan di CNG DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial Kabupaten Kebumen Desa Banjarjaya pertanggal 17 Maret 2023 sebagai berikut. Penerima bantuan PPNT atau bantuan pangan non tunai sejumlah 251 penerima, bantuan PKH atau program keluarga harapan sebanyak 127 penerima, bantuan PPI penerima bantuan iuran KIS atau Kartu Indonesia Sehat sejumlah 1.281 penerima, bantuan non bansos sebanyak 449, jumlah 1.730. Berdasar rekapitulasi kemiskinan atau laporan hasil Puskus di Desa Banjarjaya
yang sudah dilaksanakan masing-masing kepala wilayah atau kadus. Yang pertama, dari RW 1 jumlah penduduk RW 1 jumlah 781. Untuk penerima atau yang ditetapkan, yang dipertahankan, juga ada yang diderek, juga ada yang istilahnya usulan baru, itu sejumlah 368 atau 47% dari jumlah penduduk wilayah RW 1. Untuk wilayah RW 2 jumlah penduduk 563, usulan DTKS 187 atau 33% dari jumlah penduduk wilayah RW 2. Untuk wilayah RW 3 jumlah penduduk 545. Untuk usulan DTKS adalah 363 atau 67% dari jumlah penduduk yang ada di RW 3. Untuk RW 4 jumlah penduduk 585. Jumlah yang diusulkan 308 atau 52% dari penduduk di wilayah RW 4. Untuk RW 5 jumlah penduduk 518, usulan DTKS 260 atau 50% dari jumlah penduduk RW 5. Untuk jumlah penduduk atau rekap satu desa, jumlah penduduk Desa Banjarja tahun 2023 adalah 2.992 jiwa. Untuk yang diusulkan atau yang diusul, ada di situ diusulkan atau diderek dan dipertahankan untuk DTKS-nya sejumlah 1.486 atau 49% dari jumlah penduduk di Desa Banjarja. Jeneng sewu apabila jenengan ajeng banget sinten mawon nggih kula mboten enten datane mangke jenengan saged nyuwun pirsa teng back office atau masing-masing kadus. Karena kita nggak punya PNM adresnya, yang punya masing-masing kepala wilayah. Berdasarkan perhitungan dari data di atas, maka diambil kesimpulan bahwa untuk DTKS Desa Banjarja mengalami penurunan sebanyak 244 jiwa atau turun 14%. Mungkin demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila mungkin ada pertanyaan nanti bisa dijawab oleh back office selaku pengelola datanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anton atas paparannya. Yang intinya bahwa data ini adalah data yang sudah dibahas di tingkatan wilayah. Ada sudah wilayah dan ini dibahas akan dibawa ketika musyawarah desa di tingkat desa. Ternyata ini ternyata mengalami penurunan 14%. Dan ini berhasil ya Pak. Berhasil. Mereka desa itu termasuk menurunkan tingkat kemiskinan ya. Dari 3% walaupun dari 3 malah meninggalkan. Pokoknya jangan lihat ini. Jadi kalau kita menghadiri di asar malam jadi ada tingkatan desa. Jadi yang udah
menurun 14%. Bagaimana Bapak Ibu, disepakati? Disepakati, terima kasih. Cepat. Yang kita terakhir adalah laporan kinerja BPD. Jadi intinya kami selaku BPD harus juga melaporkan kepada masyarakat untuk melaporkan, karena yang sebenarnya adalah 4 bulan setelah tahun berjalan, di dalam 4 bulan kita sudah sudah siap melaporkan, sehingga ternyata pemerintah desa Pak Kades akan melaporkan berjalan, sehingga BPD ikutlah untuk melaporkan. Jadi baik, kita akan mendengarkan yang memaparkan ini Pak Wakil BPD Pak Pamit. Iya, jadi kita mendengarkan paparan dari Pak Pamit. Stadion. Depan lah. Itu apa berdiri Pak? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak dari Provinsi Sumatera Kuasa, ada yang diwakili Kepala Desa Banjarjaya beserta seluruh jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan, kepada rekan-rekan BPD, Pembangunan BPD beserta rekan-rekan anggota BPD yang saya banggakan, seluruh hadirin dari perangkat desa, lembaga-lembaga desa yang saya hormati, pembukaan mengikuti yang sebelumnya. Perkenalkan, kami akan membacakan laporan kinerja BPD Desa Banjarjaya, Kecamatan Kuarasan tahun 2022. Yang pertama yaitu dasar hukum, bahwa penyusunan laporan kinerja BPD itu kami prioritaskan kepada beberapa landasan hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 tentang desa, kemudian yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang peraturan pelaksanaan Nomor 6, kemudian yang ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan selanjutnya. Yang kedua yaitu pelaksanaan tugas BPD. Untuk pelaksanaan tugas BPD kami mengklasifikasikan menjadi 7 kegiatan. Yang pertama yaitu pengelolaan aspirasi desa, pengelolaan aspirasi masyarakat desa. Ini apa tugasnya? Yaitu bentuknya kegiatan musyawarah dusun, yang dilaksanakan mulai dari Kadus 1 sampai dengan Kadus 5, yaitu membicarakan atau membahas tentang usulan-usulan calon KPM PLTDD. Ini kemarin belum
kinerja BPD tahun 2021, penyusunan RKP tahun 2002 dan selanjutnya. Bisa pada semuanya. Tahunnya ini pada ngantuk karena seringnya kepada pusing. Yang ketiga, penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam hal ini tugas BPD diantaranya adalah pembahasan bersama rancangan APBD. Yang berikutnya, pembahasan bersama pertanggungjawaban APBD 2021 dan laporan kinerja BPD tahun 2021. Kemudian juga BPD memonitor kegiatan fisik, ya. Jadi kalau ada kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan, BPD juga meninjau atau memonitor, ya. Nanti bisa dilihat dari foto-foto BPD, ya. Jadi BPD tidak hanya duduk di kursi, tetapi juga turun ke lapangan. Berikutnya, pembahasan data penerima BPD, kemudian pembahasan bersama RKP dan DTKS. Ini tugas yang ketiga. Kemudian tugas yang keempat yaitu pelaksanaan musyawarah desa. Ini untuk pelaksanaan musyawarah desa. Ini BPD juga terlibat langsung, ya, dalam rangka musyawarah desa. Contohnya musyawarah desa membahas perubahan RKP tahun 2022, kemudian musdes penerima BPD. Yang kedua juga musyawarah desa tentang musdes membahas pertanggungjawaban BPJS tahun 2021 dan laporan kinerja BPD. Kemudian musyawarah desa musdes membahas dan penetapan RKP desa tahun 2022-2023 dan lain sebagainya. Itu tugas yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dalam hal ini BPD juga terlibat langsung dalam musdes perencanaan tahunan RKPS tahun 2023 yang meliputi musdes perencanaan pembangunan tahun 2023, kemudian juga musrek bandes, musrek bandes penyusunan untuk kegiatan RKP desa tahun 2002, kemudian musrek bancam, musrek bandes tingkat kecamatan. Jadi untuk musrek bancam ini BPD juga dilibatkan, yaitu di ada tugas yang mewakili BPD untuk kegiatan musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan. Kemudian yang ke-6, pelaksanaan koordinasi intern BPD. Jadi BPD di samping mengikuti kegiatan bersama dengan pemerintah desa, ini juga BPD melaksanakan kegiatan koordinasi intern BPD. Contohnya yang pertama adalah rakor BPD, rapat koordinasi BPD membahas tentang laporan kinerja BPD tahun 2021. Kemudian juga rakor BPD membahas tentang rencana pertemuan forum BPD Kecamatan Kuasa. Ini perlu diketahui bahwa setiap bulan itu forum komunikasi BPD tingkat Kecamatan Kuasa juga mengadakan pertemuan
yang dilaksanakan secara bergulir bergantian di masing-masing desa. Ini BPD Desa Banjarjo juga secara rutin mengikuti anggarannya. Kemudian rapor BPD yang berikutnya yaitu membahas tentang draft Perdes Tatib BPD, yaitu tugas pelaksanaannya ke 6. Kemudian pelaksanaan tugas lain. Di samping tugas-tugas secara rutin, BPD juga pelaksanaan tugasnya yang lain, seperti diantaranya adalah kerja bakti di RW 5, kerja bakti di RT 2 dan RW 5, kemudian musyawarah antar desa. Ini musyawarah antar desa biasanya dilaksanakan di Kecamatan Wawasan, yaitu di Pendopo, yaitu membahas tentang pertanggungjawaban BKAD Kecamatan Wawasan tahun 2021. Kemudian monitoring. Kemarin juga BPD mengirimkan petugas untuk memonitor pelaksanaan kegiatan vaksin. Berikutnya itu penyaluran BPD undangan ke-1 sampai ke-3. Ini juga BPD mengadakan monitor. Kemudian pertemuan forum BPD Kecamatan Wawasan membahas tentang persiapan pertemuan 3 bulan. Rapor forum BPD dan juga BIMTEK BPD. Ini kemarin juga mengirimkan salah seorang anggotanya untuk mengikuti BIMTEK bimbingan teknis sebagai ketua BPD se-Kecamatan Kebumen. Kemudian piket posko COVID, ini juga BPD terlibat. Kemudian penyaluran BPD bulan keempat, piket posko silaturahmi, ini yang dilaksanakan pada Syawal tahun 2021. Kemudian piket COVID juga dilaksanakan. Kemudian halal bihalal di tingkat kecamatan di Pendopo Kecamatan Wawasan. Kemudian pelaksanaan BLT DD bulan suci 2022. Kemudian juga BIMTEK selama 3 kali BIMTEK ini BPD juga mengirimkan anggotanya. Kemudian pertemuan forkom BPD pada 24 Juli 2022, kunjungan kerja BPD kemarin itu mengadakan kunjungan ke Kebumen International Expo, monitoring penyembelihan hewan kurban. Ini juga BPD mengirimkan tugasnya. Kemudian monitor penyaluran BLTD dan masih banyak kegiatan-kegiatannya. Intinya bahwa kami selaku BPD setahun yang lalu telah melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang telah saya rasakan di Demak tadi, yang mudah-mudahan apa yang kami kerjakan ini menunjukkan bahwa kalau kita yang dirasa bahwa BPD Desa Banjarjo senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan fungsinya dan tugas pokok BPD. Adapun jika memang dari Bapak Ibu yang mungkin juga kami masih banyak kurangnya, bisa memberikan saran atau kritik kepada BPD Desa Banjarjo, mudah-mudahan dari tahun ke tahun BPD Desa Banjarjo akan bekerja lebih baik lagi dalam rangka bersama-sama menjadi mitra pemerintah, yaitu menjadi partner kerja dengan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Desa Banjarjo. Demikian yang saya sampaikan tentang pelaksanaan kerja BPD. Ini bisa melihat beberapa
dokumentasi berbentuk foto-foto ya. Ini juga masih kegiatan-kegiatan berdiri di sekitar gereja, dan banyak sekali ya di panjenengan saya. Ini juga salah satu dari PBD yang sedang ikut kerja bakti. Saya pilih lagi. Diterusin lagi coba. Terima kasih. Bagaimana? Setuju? Saya pernah pribadi terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid. Jadi kayaknya foto yang paling heboh itu yang pas acara pengajian itu. Iya. Oke Bapak Ibu, jadi sudah ada dua musdes dan musdes bersama, dan terakhir adalah laporan dari BPD yang juga memang kinerja kami selama tahun 2022 sesuai dengan perda yang harus dilaporkan dalam forum musyawarah desa. Baik Bapak Ibu, itu saja dari kami. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir menghadiri undangan kami menghadiri acara musyawarah desa berkaitan dengan pembahasan pertanggung jawaban DPKS dan pemerintah desa. Kurang lebih mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya acara yang kelima, yaitu penandatanganan berita acara. Kepada petugas disilakan.
Selanjutnya acara yang ke-6 yaitu penutup. Untuk menutup pada acara pada malam hari ini, marilah kita membaca alhamdulillah bersama dan non muslim menyesuaikan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas silap saya dalam perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur mohon Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di